Halo everyone, selamat datang di SGN Entertainment and this is your host Kadek Idea. Dan di sini udah ada Kak Adam Lesius. Halo guys, Apa kabar Kak Adam? selalu baik seperti biasa. Terima kasih. Serius banget nih. Iya, Serius banget. harusnya gimana dong? Soalnya pada bilang jangan bercanda, serius dong gitu. Jadi kita harus serius sih hari ini. Ya seimbang lah ya, Oh, gitu ya. serius kadang bercanda gitu. Tadi kan gak serius, jadi coba bercanda sekarang Kak. Bercanda. Jadi gini guys, kita berdua ini adalah tipe orang yang serius Sebenarnya sebenarnya. Jadi kita berusaha dan belajar untuk bercanda. bercanda. Jadi Oke, kita lanjut. gimana? Mau bahas Kalama Haris? Bukan. Kamala Haris. Itu terus deh. Itu serius. Oke, jadi kita bahas Kamala Harris. Benar. Oke. Kenapa mau ngebahas Kamala Harris? Karena kemarin kita udah ngebahas Donald Trump kan, Iya. dan Joe Biden juga gitu. Dan ternyata sekarang yang menjadi lawan politiknya si Donald Trump itu bukan si Joe Biden, tapi si Kamala Harris ini Iya. gitu ya kayak. Terus yang kakak lihat orangnya kayak gimana? Jadi gini, gue tuh suka banget kalau bahas tokoh itu bukan cuma bahas tentang dia aja, tapi kita belajar dari banyak hal. Kita lihat dari banyak sisi. Contoh kayak gue bakal ngasih pemahaman baru lah tentang apa itu otak, apa itu hati, sistemnya gimana sih sebenarnya gitu. I see. Jadi ada insight juga buat kita Insight sendiri juga, gitu ya iya untuk bener ini ya. banget. Kamala Harris. Kamala Harris adalah wakil presiden Amerika Serikat ke-49 dari Joe Biden dan wanita pertama serta Afro-Asia pertama yang menduduki posisi tersebut. Jadi Afro-Asia itu ya kulit hitam dan Asia Selatan pertama gitulah. Beliau lahir pada 20 Oktober 1964 di Oakland, California. Dia memiliki latar belakang multikultural, jadi mamahnya itu adalah asal India dan ayahnya dari Jamaika. Haris ini memiliki pendidikan yang cukup tinggi di masa itu. Jadi waktu itu orang-orang kulit hitam masih sulit untuk menempuh pendidikan tinggi dan dia salah satunya. Jadi dia menyelesaikan pendidikannya di Howard University dan University of California, Hastings College of the Law, sebelum berkarir sebagai jaksa agung di California tahun 2011 hingga 2017. Jadi dia juga menangani reformasi hukum pidana di saat itu. Pada 2016, dia terpilih sebagai senator Amerika Serikat dari California juga, yang menjadi perempuan kulit hitam kedua di Senat. Selama karirnya, Harris dikenal sebagai pendukung reformasi keadilan dan penulis buku juga, termasuk memoirnya yang judulnya itu The Truth We Hold. Jadi dia dilantik sebagai wakil presiden tersebut, dia sekarang mencalonkan diri sebagai wakil presiden Amerika Serikat dan melanjutkan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan. Di samping itu juga ada fakta tentang Kamala Harris yang lumayan kontroversial gitu ya, kayak kebijakan-kebijakan dia yang di saat dia menjadi jaksa dan penegak hukum, dia mempertahankan vonis hukuman mati. Jadi meskipun di saat itu di sana sedang berdebat tentang penghapusan hukuman mati. Jadi di sana itu menjunjung tinggi HAM lah gitu, tapi dia kayak tetap bersikukuh tentang penegakan hukum yang tegas dah gitu. Nah, jadi dari background itu Kak, gimana nih karakter Mamah Kamala Harris? Jadi kalau gue lihat secara karakter wajah sama scanning memory, gue ngedapetin memang Kamala Harris nih tipe orang yang punya kepedulian tinggi terhadap banyak hal lah. Oke. Terus pintar. Kamala Harris tuh pintar orangnya. Pintar Kenapa? karena banyak banget pengetahuan yang dia save. Hmm. Itu yang gue tahu. Dia jadi kalau ngebahas apa tuh dia cepet tet, 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 gitu. Dan punya keyakinan tuh tinggi. Bukan cuman percaya diri kosong ya, cuman dia punya keyakinan yang dia memang mumpuni di pembahasan atau di topik itu. Itu yang gue tahu. Jadi intinya pengetahuan dia tuh isinya banyak banget di situ. Nah, terus dia suka baca. Jadi ada beberapa memori di mana kayak dia kayak
membaca terus mendalami gitu. Jadi kalau kalau biasanya orang umum baca buku udah dia Hmm. nggak dalemin lagi dari dalam buku itu ada apa aja. Nah kalau dia didalemin lagi, dia kayak bener-bener kayak dibongkar secara isi di dalam buku itu cuman bukan hanya buku itu aja yang dibongkar, tapi isi di dalam buku itu atau sebuah pemahaman atau apalah itu Hmm. di situ. Emang dia suka pengetahuan tuh emang dari kecil. Dia emang beda sih. Jadi dia hidup untuk karir sih kalau buat gue sih. Dia hidup Emang karir. oke. Jadi Emang basicnya gitu, Kak. ya dia lebih memprioritaskan karirnya, kehidupan karirnya ketimbang pribadinya dia. Oh, pantesan Di sih. situ. Dia kan menikah di umur 50 tahun juga kan? Oh, hah? Iya, karena dia fokus berkarir. Terus, Di Kak? situ. Jadi kayak dia benar-benar kayak cuman untuk berkarir doang gitu. Hmm. Karena dia juga pernah patah hati juga sih. Dia ada pernah patah hati. Oh gitu. Iya. Yang pernah patah hati komen di bawah. Dia pernah Terus patah hati. terus. Itu masih muda lah. Eh, ya waktu ya menganyam pendidikan sih kalau nggak salah itu. Waktu dia kuliah, Iya. dia sempat diputusin sama cowoknya gitu. Kayak gitu tuh. Dan itu nangisnya nangis lumayan sakit hati gitu. Di situ. Jadi mungkin pada akhirnya dia mendedikasikan hidupnya untuk karir Oke. di situ. Cuma memang dia suka sih, memang suka pengetahuan. Nah kebetulan dia punya pasangan yang mungkin ya nggak sefrekuensi sama dia di situ. Dia sih sering curhat sama gue gitu. Oh gitu ya. Ini sebagai apa jabatan ini? Sebagai Hah? teman curhatnya waktu itu ya? Curhat. Oke. Nah terus pintar cekatan, cekatan juga dengan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan itu cekatan Hmm. di situ. Cuma kalau untuk urusan rumah tangga memang sulit. Biasanya, Dia wanita karir oh, bukan ibu rumah tangga di oke. situ. Emang Jadi emang nggak bisa bersamaan ya? Nggak bisa berbarengan ya? setelah gua mengenal banyak wanita, Hmm. Asik. Ada list-listnya berarti ya? nggak bisa. Nggak bisa? Eh, bisa juga memaksakan. Jadi Hmm. kalau memang dia pakai karir, dia bagusnya di karir. Cuma kalaupun dia bisa aja memaksakan, cuman nggak pada akhirnya nggak bisa sesuai dengan yang kita inginkan kadang-kadang kayak gitu. Kenapa? Sesuai yang kita inginkan. Emang kalian menginginkan apa? Wah. Ada yang berumah tangga, ya Oke. berumah tangga sebagai berumah tangga, dia nggak Hmm. bisa di karir. Kalau di karir yang ada dia bingung. Gitu. Jadi ya memang ya semua manusia tuh nggak ada yang sempurna lah, bukan cuman cewek doang, tapi juga cowok juga kayak gitu, nggak ada yang sempurna lah. Berarti cowok ada yang cowok karir, ada yang cowok rumah tangga gitu. Family man, Oh, family family man. man. Oke. Biasanya dia hidupnya santuy. Kalau family man ya. Terus, Terus. terus yang gua tangkep dari scanningan memorinya dia ya, dia aja sebelum tidur aja mikirin kerjaan. Oh iya. Iya. Jadi kayak besok mau ngapain ya? Oh besok akan ngebahas ini, ngebahas ini, ngebahas ini, ngebahas ini. Hmm. Di situ. Pasti Gua, hmm? wanita-wanita karir relate sih sama beliau. Relate sih. Gua aja yang ngerasa kerja keras, ngeliat dia aja gue capek. Oh iya. Iya di dalam memori itu ya, kayak ngeliat tuh dia tuh kayak capek banget. Hmm. Cuman mungkin karena dia menyukai dan menganggap itu sebuah keasikan, jadi nggak ada beban sama sekali di situ. Maka itu mindset itu penting. Oke. Kalau lo menyukai sesuatu, maka itu nggak akan jadi beban lo, tapi tetap akan jadi tanggung jawab lo. Hmm. Jadi makanya bekerja sesuai dengan yang lo inginkan emang. Jadi pekerjaan itu nggak jadi beban tapi jadi happy, Iya benar bang. jadi excited gitu ya. Berarti dia nggak pernah ngerasain kena mental gitu ya diomongin sama. Enggak, dia bukan tipe orang yang baperan ya. Berarti dia Gitu. logis banget ya orangnya, Kak. Iya, kebanyakan kalau dia ngomong sama gue tuh tentang ini doang sih, tentang cerita lebih ke kehidupan dan karir aja sih. Dia nggak pernah kayak ngeluh sedih gitu. Kecuali dia pas lagi patah hati doang. Berarti waktu patah hati dia curhat ke kakak, makanya kakak tahu banyak ya.
ngomongin kepedulian tinggi ya Kak, itu sebenarnya relate banget sih sama dia gitu. Dia dari kecil kan, aku pernah baca gitu ya tentang dia sama papa mamanya dari kecil udah ikut untuk membela kesetaraan gender lah di sana. Dan juga kesetaraan pernikahan sesama jenis juga gitu. Makanya sampai sekarang mungkin itu adalah yang dia suarakan juga gitu di Amerika. Yang kalau gue sih secara jubir ya, Cih, iya. ya itu wajar. Kenapa? Karena Kamala ini dari kecil memang di circle seperti itu. Jadi Aktivis gitu ya. ya di circle. Jadi dia hidup di circle orang-orang yang ya kita ngomong LGBT lah ya. Mm-mm. Orang di sekitar LGBT. Jadi di situ ada timbul kepedulian. Hmm. Dia kan bisa observasi kan, observasi terus dari observasi itu dia ada rasa peduli, ada rasa kayak oh ternyata ini memang udah takdir atau apalah semacam Iya, itu yang menurut pandangannya dia gitu. iya. Menurut pandangannya dia ya. Di situ pada akhirnya karena dia kan kalau dia berpikir lebih ke gini. Dia tuh berpikir lebih ke sains. Sains, pengetahuan, dasar dia di sains, bukan di ketuhanan. Jadi pada akhirnya kayak ya udah dia memvalidasi kehidupannya berdasarkan ilmu pengetahuan. Di situ kalau dari gua lihat sih. Hmm. Ada juga nggak sih Kak faktor dari keberagaman orang tuanya gitu? Keberagaman orang tuanya dia. Kalau gua rasa lebih ke ini sih. Jadi gini, Kamala tuh benar-benar kayak diberi kebebasan. Diberikan kebebasan untuk berpikir, Hmm. untuk bergerak gitu kan. Terutama dari ayahnya sih. Ayahnya itu orangnya kayak demokrasi lah, tapi mantau tetap Hmm. di situ. Jadi dia pun karena dikasih space untuk banyak belajar dan mungkin orang tua juga tahu kan Kamala seperti apa, pada akhirnya dibebasin. Oke. Nah dia banyak di space yang luas waktu dia kecil itu dia gunakan untuk banyak belajar gitu. Bukan kayak main game atau apa, dia nggak tahu suka main game di situ. Cuman mungkin ngeliat tahu, cuman dia lebih suka tentang pengetahuan. Spesifiknya pengetahuan tentang apa Kak? Sejarah sih, Hmm. sejarah-sejarah. Awal asal muasal sejarah, terus dengan pengetahuan, lebih ke situ sih. Hukum juga ya termasuk. Hukum, hukum dia suka. Kalau hukum tuh pas waktu dia cerita sama gue tuh kayak pas kuliah deh. Oh gitu kok Hukum bisa? ya. Ya kan hukum kan kalau kita waktu kecil kan nggak mengerti hukum. Hmm. Nah kalau pas mungkin pas udah jenjang perkuliahan mungkin ya, itu mungkin baru. Apalagi tuh Kak karakternya dia? Plus minus, dia tuh orangnya tegas banget. Tegas, tapi saking tegasnya jadi bisa plus bisa minus. Bisa positif bisa negatif. Dia benar-benar nggak bisa mentoleransi sesuatu yang buruk. Hmm. Gitu. Jadi kaku ya? Jadi kaku. Misalkan gini, ya ada ibu-ibu maling. Ya maling aja buat dia. Ngerti kan? Dia nggak akan cari tahu malingnya kenapa. Hmm. Dia nggak mau tahu itu. Dia tahunya di saat seorang manusia melakukan tindakan kejahatan, otomatis dia harus dukung. Ya, dia kakunya di situ, dia terlalu tegas. Nah, tegasnya mungkin bagusnya, tadi kan yang kurang bagusnya. Yang bagusnya mungkin ya buat para pelaku kejahatan ya Kamala buat mereka tuh ya adalah monster. Hmm. Istilahnya ya, monster yang benar-benar kayak ya lu nggak ada bisa memanipulasi atau membuat sesuatu yang bisa menggerakkan apa pemikiran gue deh, gak akan mungkin bisa. Di situ. Kecuali lo bagian dari golongan kita baru. Golongan apa nih? Ya, gitu. Emang? Nah kan udah langsung pertanyaan terakhir deh. Memang dia termasuk golongan itu Kak? Bagian, Oh. bagian di situ bagian. Anggotanya dari golongan elit. Nggak tahu. Nanti kita bakal tanyain lebih detail di akhir sih. Soalnya dari keluarga kalau ini dari orang tuanya. Iya, iya, iya. Orang tuanya itu anggota. Hmm. Jadi Dari ayahnya atau ibunya, Kak? kalau gue lihat sih dari bapak ya. Dari bapak waktu itu waktu gue di sebelah rumahnya tuh gue tetangganya tuh sering banyak mobil masuk. Oh gitu. Tuh, nah disitu gue ngerasa kayak ini orang bukan orang biasa gitu.
Jadi memang keanggotaan dari elit global tuh dia bukan yang paling tingginya ya, maksudnya masih bawah banget. Intinya tetap dia jadi alat, alat penentu. Tapi alat ini lumayan penting posisinya. Iya. Si orang tuanya ini ya udah jadi bagian dari situ, makanya turun ke anak. Beda sama si Biden ya. Kalau Biden kan emang dari kecil karena pergaulan. Kalau ini dari orang tua Hmm. di situ. Tapi kenapa yang dipilih adalah si Kamala Harris ini, Kak? Yang dibeli si Elit global untuk aktif, aktif dan nurut. Seperti biasa, ikut aturan. tapi kan dia tegas. Tapi kalau gue rasa kita berdua cocok sih. Jadi kita Relate nurut gak banget. sih? Menurut sih, menurut banget ikut aja deh. Karena dia pintar, aktif, dan ikut aturan. Secara keorganisasian dia sangat menjaga aturan atau rules dari organisasi itu. Jadi kalau orang biasa nggak akan bisa ngedetek dia keanggotaan. Karena Hmm, dia seolah logis dan nggak bersekte-sektean. Kelihatan ya kan? Tapi dia padahal bagian dari situ karena kebawa iya. keluarga. Jadi ada silsilah. Udah keberewas dari dulu kecil. Ini seru banget sih. Karena aku pas awal kita mau ngebahas soal Kamala Harris ya, aku pasti berpikir kayaknya nggak bakal deh masuk elit global lah atau sekte-sektean lah. Ini pasti akan pure ya emang dia pure talent aja gitu. Bahkan sih secara lo politikus. Hmm. Terus tiba-tiba ada foto lo tentang satanik. Itu nggak mungkin. Mereka pasti akan ngejaga itu. Hmm. Jadi politikus tuh nggak bakal dibiarin untuk ke expose bahwa dia tuh keanggotaan tuh nggak mungkin. Hmm. Oke, jadi ini seolah semuanya logis, seolah semuanya itu politik aja, padahal dia adalah salah satu anggota dari Iya, elit global. iya. Di situ yang gue tahu ya. Karena dia tuh kalau bekerja selalu ngikut aturan seseorang. Bukan seorang sih, atau kelompok atau gimana gitu. Dia bukan bekerja untuk dirinya sendiri. Ini kakak tahu dari scanning memory ya? Iya, jadi ada beberapa momen tuh dia kayak ketemu orang dan orang itu ngasih kejelasan tentang tugas-tugasnya dia. Makanya tuh gue bilang kayak ini orang bagian dari elit karena dia harus secara independennya dia harusnya dia kan bekerja sendiri. Cuman kenapa selalu bekerja berdasarkan keinginan orang lain? Berarti orang itu penting. Yang Iya. bisa ngotak-ngatik ini atau yang ngubah konsep cara dia berpikir itu cuman elit. Karena dia pun secara kalau mau orang kaya sekalipun, dia nggak ada takutnya. Iya, kalau dilihat dari kebijakan-kebijakannya sih Dia harus nggak ada takut. nggak Dia nurut siapa-siapa. dia nggak akan takut sama orang kaya itu dia nggak akan takut. Punya uang dia bukan berarti dia harus takut sama orang. Nggak akan. Orang yang berani. Hmm. Maka yang bisa ngatur dia tuh buat gue tuh yang mencurigai ya cuman elit. Ada nggak elit yang kakak lihat, yang kakak kenal, yang ngobrol sama dia atau diskusi sama dia? Setahu gue sih ini kalau dari pakaiannya sih pakaian tentara ya. Salah satu yang nemuin dia juga sih diskusi di situ. Gimana ya? Keorganisasian kayak normal. Jadi pertemuannya pun kayak normal, ngerti nggak? Cuman saling sama-sama saling tahu aja. Hmm. Jadi ngobrol meeting pun ya kayak normal aja. Cuman ya bagian dari situ. Apakah di White House itu pada tahu juga kalau dia adalah bagian dari sekte tersebut? Lo bayangin aja di White House itu hampir 80% itu keanggotaan. Apakah hal itu adalah syarat untuk kita Sedangkan yang 20% enggak. Kayak gua sebagai tukang kebun itu enggak bakal. ngerti, ngerti, ngerti. Itu salah satu syaratnya berarti. Syarat. 80% loh. Hmm. Jadi cuman bagian terendah yang nggak mungkin ada di keanggotaan. Kalau di atas-atas sebagian besar tuh pasti. Karena kan semua pergerakan itu kan pasti petinggi-petinggi kan. Yang gue ketahui. Pokoknya sulit untuk menerka dia bagian dari elit. Karena terlalu logis. Satu. Kedua, dia tipe orang yang nggak takut sama semua orang. Berarti kalau dia segan atau nurut sama orang, pasti orang itu something. Hmm. Ditambah lagi kan memang di elit global itu kan ada pemuka agamanya juga kan.
Di setan itu ada pemuka agamanya, Siapa pemuka agamanya? si Adam. Adam kedua. Kita pada tahu nggak siapa pemuka agama di sana? Usianya juga udah tua sih. Kalau gue rasa nggak pernah ke expose sih. Mukanya agak beda. Beda gimana, Kak? Maksudnya nggak pernah gue tuh lihat di TV gitu, di media sosial tuh nggak pernah lihat. Cuman usianya udah tua. Hmm. Nah dia tuh kayak suka nurut sama dia. Jadi kalau kata dia nugasin ke ini melalui perantara siapa gitu, dia nurut. Berarti memang si Kamala Harris ini masuk ke elite global emang pure karena orang tuanya. Berarti dia dari kecil Dari kecil, sudah diprospek untuk ya di sana gitu. ke situ. Dan dan dia juga terdiri berdasarkan sains. Ya ketemu lah. Kalau sedangkan elit global tuh nggak dan satanik itu ngebahas lebih ke sains. Iya, ke hal-hal yang logis. Ya, jadi dia makin yakin di situ. Oke, untuk yang lebih detail lagi soal job desk-nya dia sebagai elite global tuh apa, mungkin di akhir-akhir kali ya. Nah, ini kan kita masih ngebahas soal karakternya nih, Kak. Ada nggak sih tambahan dari karakternya dia tadi selain dia pedulinya tinggi, terus dia juga pinter, emang suka baca buku juga, apalagi? Dia tipe kalau orang nggak gampang nurut orang lain sih, penentang gitu loh. Hmm, Jadi kalau nggak sesuai sama dia, dia orangnya harusnya apa ya gitu. Ya membantah atau apapun itu lah di situ. Bahkan dominasi dia di dalam keluarga juga lumayan besar. Di situ sih yang gue rasain gitu. alpha female. Alpha female gitu. Hmm. Itu yang gue dapet. Tapi gue kepo sama suaminya sih. Nanti mau dibahas juga suami, tapi suami itu supportive banget loh. Kayaknya lebih santuy. Kalau orang-orang Iya, kayak gini biasanya suaminya santuy. oh gitu ya. Rasa kasus yang gue tanganin ya itu santuy. Emang harus balance kan hidup ini Ya kan? kalau alpha ketemu alpha kan biasanya berantem. I see. Buat gue dia teman yang gak asik waktu kecil. Kalau Sih, gua pasti dia serius banget gak iya sih? gak sih? Kalau gue punya teman kecil kayak dia, gue gak teman yang serius. Karena dia di saat kita ajak dia bermain, dia ngajak kita belajar. Ngerti gak? Ngerti, Jadi ngerti, ngerti. dia the real teman yang gak asik waktu kecil. Hmm. Berarti waktu masih kecil dia punya sahabat nggak? Punya, cuman ya biasa orang kayak gini kan tipe orang yang selalu melindungi Oh. teman-temannya gitu. Dia temannya dikit, nggak banyak kok gitu. Tapi dia lebih ke ya orang-orang yang selalu melindungi lah. Ngeprotek timnya atau ngeprotek teman-teman terdekatnya. Tapi dia nggak asik dan nggak Gak asik doang. bisa diajak gosip nggak dia? Kayak nggak bisa dia. Lebih yang ada lo yang diceramahin. Iya sih, pasti sih. Pasti gitu. Lo yang pasti diceramahin pasti. Hmm. Jadi lo ngebahas apa segala macam, tapi dia ngambil sudut pandang positif. Iya, Lo yang diceramahin berakhir dimarahin ya. Tapi dia sebenarnya bagus juga kan. bag- Tapi nggak asik gitu ya. bagus tapi nggak asik. Kalau buat gue ya, orang kayak gini memang seru diajak bekerja. Cuma diajak liburan makasih. Gitu yang ngebosanin ya. Ya, Yang ada liburan kerja lagi. ya pembahasannya ke situ-situ aja gitu. Tidak melepas dari pekerjaan, ngerti gak sih? Iya. Kecuali memang lo di awal, please jangan bahas kerjaan. Nanti mungkin dia bisa berpikir ulang di situ. Tapi biasanya wanita-wanita kayak gini tuh emang punya background yang sulit gak sih, Kak? Nggak juga ya? Enggak juga sih. Nggak juga ya? Omongan lu cuma bisa gua benerin tuh 65% memang. Hmm. 35% tuh enggak. Ada beberapa orang yang gua temui dengan karakteristik orang seperti ini biasanya memang basically tuh dia orang seperti itu. Jadi yang 65% yang lo bilang itu biasanya terbentuk berdasarkan kondisi. Iya, keadaan kan di Ya, sosmed kayak gitu kan. Cewek-cewek ya. kuat itu. Jadi kondisinya yang menjadikan dia seperti itu. Iya. Nah, 35% yang memang basic dasarnya memang dia seperti itu. Di situ sih yang gue ketemui ya. Berarti kalau Wanita-wanita kan memang independen ya. independent woman. Independent woman gitu. Gitu. Ya, Berarti Kamala Harris nih kalau join sama kita berdua semakin kaku aja kita ya. ya, Kita kan kan kita udah serius. 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 Tapi ini teman kita sih sejenis sih kali ya. Nah, terus apa lagi tuh, Kak? Yang Kakak lihat. Gue jujur kalau deket orang kayak ini canggung sih. Kenapa? Kayak dia tipe orangnya observasi banget ya. Jadi dia akan mengobservasi lo
Secara terang-terangan. secara nggak langsung Hmm. Dinilai lah. di situ. Dan dia adalah atasan yang nggak ngebiarin bawahnya diem. Jadi Oh. di saat dia punya perusahaan, analogi dia punya perusahaan, Iya. ya udah perusahaan lo akan jalan dan gak ada yang santai karena dia mengerti teknik tek 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 gitu di situ sih. Berarti orang-orang yang kerja sama dia kena mental health juga semua. Iya yang mental mental lemah itu kena pasti kena, itu pasti sih, itu nggak bisa dipungkiri. Terus Kak, Nah itu kalau kita membahas tentang Kamala Harris, karakternya. karakter. Nah, kan tadi soal karakter. Masih ada tambahan lagi nggak, Kak? Iya, kalau dari segi keromantisan dia nggak romantis sih buatku, terlalu serius sih. Oh gitu ya. Bahkan dalam hubungan Terlalu serius. suami istri juga kayak gitu kan? Hmm. Serius. Kalaupun mau romantis dipaksakan. Iya sih. Berarti suaminya yang romantis. Biasanya kan balance kan. Ya, biasanya kayak gitu. Minus lah. Apa perlu kita scanning suaminya? Nah, ini dia suaminya Kamala Harris, Kak. Namanya siapa? Douglas Emhoff. Douglas. Ya itu kalau gue liat karakter suami ya santuy, pintar, Ah. cuman nggak kaku. Ya, Oh. banyak ngalahnya lah sama daripada siapa si Kamala. Kalau Kamala alpha banget, kalau ini kayak ya udahlah gitu, masih kayak santuy Oh. di situ. Terus gimana dia? Apakah suami-suami takut istri? Ada kemungkinan ya, Hmm. karena dia tahu Kamala orang seperti apa kan. Iya. Cuman gak tahu ya, mungkin gua nggak tahu hubungan seperti apa ini. Malah gosip ya. Gimana hubungannya? Kan Kakak tadi Kalau cewek terlalu alfa, terus Iya. cowoknya terlalu santuy, ini gua agak bingung sebenarnya hubungan kayak gini gitu. Karena pasti yang banyak berperan dan banyak ngatur kan pasti si ceweknya. Iya. Gak boleh ini, gak boleh itu, 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 paling gitu. Kayak gitu. Kalau cowoknya pasti ya aja udah gitu doang. Ya tapi kan nggak apa-apa juga kan semuanya harus balance kan. Iya, tapi gue jujur gue agak bingung sebenarnya. Kenapa bingung? Boleh jujur gak sih gue? Iya kenapa tuh? Gue ada nonton di TikTok, Mm-mm. jadi cerita kan. Di TikTok tuh ditanya, jadi kayak ada yang apa interview kan, interview yang lewat gitu. Mm-mm. Interview yang lewat pasangan yang lewat di jalan gitu kan. Terus si pemuda ini bertanya, rahasia kalian udah berapa lama? Kayak gue nonton juga nih. 50 nah, 50 tahun. Iya. Kok bisa bertahan, apa rahasianya? Ya intinya ya ikutin apa kata Istri. lo gitu. Oke. Lu akan bertahan di pernikahan lu kan gitu kan. Nah, ada beberapa lagi juga sama. Pokoknya terus ditanya lagi kan rahasia dari Pernikahan awetnya pernikahan kalian itu apa? Iya. Kata suami bilang kayak gini. Dia adalah bosnya. Terus gue berpikir ulang, apakah ini benar? Tapi kayak sebenarnya itu benar deh. Soalnya aku juga melihat my family gitu kan. Ini kayak papaku meratukan mamaku gitu. Jadi ya gue ngerasa Papa lo ngeratin mama. Aku ngerasanya sih kayak gitu ya. tuh rahasianya di situ. Orang duda gue nih. Ya gitulah. Itu tips untuk ya. Ya. Dengerin tuh. Gak setuju cuman telan aja di hati. Iya. Kan ada yang bilang juga kan, kalau misalnya lo minta maaf Tapi lo tapi lo nggak salah, itu namanya suami gitu. Makasih ya udah ngajarin. Itu tipsnya guys. Oke, makasih. Iya, lanjut kali ya. Oke. Nah itu sih kalau buat gue tentang hubungan ini gitu. Berarti ini hubungan yang saling suportif kan? Kan dia sampai mengundurkan diri jadi pengacara. Intinya kalau gue jadi pembantu di sana misalkan gitu, gue akan mendengar banyaknya suaranya Kamala teriak. Lah gitu. Dia ngomong aja agak tegas kan. Oh. Kayak sudah suaminya kayak, hah? Ya? Hah? Oh bagus dong. Ya kayak gitu. Seru lah, seru. Seru. Cocok. Ya, as long as dua-duanya happy aja, kayaknya sih nggak apa-apa sih. Ya. Nggak Kayak tahu. aneh gitu gak sih? Lanjut. Nah, lanjut. Nah, banyaknya kayak kebijakan-kebijakan yang kakak bilang tadi itu, kayak misalnya dia saking tegasnya ada beberapa kebijakan yang cukup kontroversial lah di sana gitu.
dia kayak tetap memutuskan bahwa apa ya, kasus tersebut itu salah gitu, padahal terbukti nggak salah gitu. Nah, dia tuh ada nggak sih perasaan nggak enak atau perasaan wah kayaknya gue salah nih kayak gini nih gitu, ada nggak sih Kak? Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa? Ketegasan dia tuh jadi kayak dua sisi mata koin. Bisa kelihatan plus, bisa kelihatan minus. Karena dia terlalu kaku. Pada akhirnya, kalau melihat kasus tuh kayak dia salah aja. Perasaannya kurang lah. Dia lebih menggunakan otak banget. Kadang keputusan-keputusan dia tuh pahit banget. Berarti ini di luar konteks, berarti dia nggak ada keturunan mothernya ya guys? Randomly banget. Kalau dia sih setahu gue lebih ke harusnya ya lebih ke purba sih. Oh iya, Ya, kenapa? ke purba. Secara body language-nya dia tuh lebih ke ini, purba sih kalau gue rasa. Bukan ke Adam ya Kak? Karena dia suka pengetahuan, suka belajar juga. Harusnya sih eh, agak-agak ke Satan sih harusnya. Agak ke Satan kayaknya. DNA-nya. Oke. Jadi dia suka KDRT dong? Maksudnya KDRT secara itu dia enggak. Cuman lebih ke dia Verbal. lebih ke fetish dong sih. Ya. Oke. Tapi nggak usah dibahas lah ya. Ya, lanjut. Nah, Hmm. mau nanya hal yang aneh lagi. Sosok penjaganya Kamala Harrisnya kayak apa sih, Kak? Penjaga apa? Dia ada penjaganya nggak? Kan ini konten horor. Harusnya ada sosok-sosok penjaga dong. Bahas politik. Halo. Iya dong, kan harus ada. Penjaga sih buat gue nggak ada ya. Masa sih? Nggak ada. Dia karena kenapa? Eksistensi astral itu kan, itu cuma bisa disatukan dengan orang yang menggunakan feeling perasaan, pikiran perasaan atau hati. Dan dia tuh pakai otak banget. Walaupun ada sebuah ritual, paling bisa aja dia absen. Dia nggak ikut-ikut kayak gitu maksudnya, Kak? Bisa aja dia absen atau apapun itulah. Jadi Maksudnya? kayak itu nggak dianggap penting sama dia. Nilai spiritualnya si Satan itu nggak penting buat dia. Itu Yang penting itu hanyalah. adalah pengetahuan dan peran dia. Oh, berarti si Kamala Harris ini tipikal yang dianggapnya ritual tersebut adalah suatu kewajiban aja gitu ya, Kak? Ya, dia nggak mengilhami banget lah. Oke, berarti nggak semua pengikut sekte tersebut ada sosok gaibnya dong? Nggak harus? Nggak Nggak? harus. Oke. Karena setahu gue pribadi yang namanya elit global ini pelan-pelan memang ada yang memang diarahkan ke sekte, ada yang enggak. Jadi gini, ada sekte di luar sana itu sebenarnya belum tentu yang ada di dalam elit global. Jadi keagamaan di elit global itu memang punya agamanya sendiri, agama keluarga kita ngomong. Di situ itu beda sama yang beredar mas sekarang beda. Kayak ritual-ritual satanik itu berarti belum tentu sekte elit global lah. Iya. Jadi kayak itu memang kayak beda lah, fokusnya beda di situ. Memang nggak semua orang juga nggak semua orang banyak tahu gitu. Jadi kalau sampai bocor pasti orang tuh die. Nah, terus warna auranya apa, Kak? Mana aura energi itu sebenarnya lebih banyak lebih ke gold sih. Jadi kayak kuning gitu. Jadi kayak kondisi itu tipe orang yang pengen apa ya, menjelaskan tentang dirinya dia lah. Tentang keilmuannya dia gitu. Lebih ke pengen menonjol aja sih sebenarnya. Oke. Di situ. Terus lebih ke kayak ya biru sih, biru sama yang paling kelihatan biru sama si kuning. Berarti Jadi itu ada komunikasi ya? yang komunikasi. Dia jadi kayak nasihat-nasihat. Jadi kalau deket sama dia nasihatin aja. Dia jadi ngobrol. Oh gitu ya? Iya, lu mau kenalan itu. Yang ada lo dinasehatin di situ. Sebenarnya cocok bikin podcast sih. Oh, yang jelas kita follow cepat. Atau collab kalau mau ya. Untuk apa? Jadi pertanyaan dia untuk apa? Untuk dinasehatin sama dia. Follow your passion because you're going to work very hard. And when you do the work that you enjoy doing, you do it well, and all the other things come. Buat gue pribadi nggak ada penjaga-penjagaan karena secara prosedur hubungan antara eksistensi astral sama manusia itu nggak ketemu jalurnya.
Kan ada prosedurnya tuh, dia nggak ketemu. Sedangkan dia lebih menggunakan otak ketimbang hatinya dia di situ. Berarti nggak semua orang-orang besar dan sukses di dunia ini ada eksistensi astralnya gitu. Lebih ke situ poinnya di situ. Yang gue suka dari hasil orang tua Kamala itu adalah memberikan positif pikiran positif ke Kamala waktu dia kecil. Contohnya gimana yang kakak lihat? Jadi gini, gue baru sadar ternyata core manusia itu kan adanya di roh atau di tubuh manusia itu. Iya kan? Otak itu sebenarnya filter. Nah, tapi filter ini bisa jebol. Filter ini juga harus dibikin dulu. Dia harus dibentuk dulu. Dibentuk dulu, baru bisa jadi filter. Kalau nggak jadi filter, ya dia jebol. Jadi misalkan makanya kalau waktu kita kecil suka diajarin yang mana sopan santun, etika, terus berpendidikan gimana sih gitu. Terus pengetahuan positif yang benar, yang mana yang salah, yang mana itu kan kita diajarin tuh. Iya. Kan? Nah, cuman kalau dari kecil, berarti kan otak menyimpan data-data positif itu kan, data-data filter pada akhirnya kan. Nah, jadi di saat ada pemikiran-pemikiran negatif keluar dari hati, dia akan memvalidasi, memfilter ini baik atau enggak. Iya nggak sih? Itu baik apa enggak? Nah, pada akhirnya ya tindakan itu tidak kita lakukan di saat ya sesuai dengan filter kita. Nah, tapi kalau filter lo salah, lo dari kecil kayak Didi, lingkungan mengajarkan lo mempunyai database pengetahuan yang buruk, berarti ini nggak jadi filter lo, malah ibaratnya filternya udah busuk, ibaratnya tuh udah hitam, udah jelek gitu. Jadi malah memperburuk. Jadi apapun input negatif di roh kita itu akan keluar gitu aja gitu, nggak ada filternya. Mungkin malah lebih buruk. Ngerti nggak sih? Malah bisa lebih buruk di saat otak lo juga udah filternya udah loss, sudah dull di situ. Jadi memang otak itu didesain untuk menjadi filter. Nah, tapi filternya ini harus diberikan data-data atau menginput data-data yang positif dulu. Baru dia bisa jadi filter. Kalau dia nggak diinput dengan data-data awal, dia juga jadi data-data negatif. Jadi sebenarnya lo kasih filter, tapi filter jebol. Iya. Oh gitu ya kayak makanya parenting itu penting ya. Penting banget. Dan katanya 5 tahun pertama anak itu adalah penting sekali gitu ya. Kita ngajarin dia itu benar apa enggak, salah apa tidak, baik benar gitu ya. Jadi gue kasih tahu, di roh manusia itu kan ada negatif dan positif. Nah, terkadang kan keseimbangan, ada yang positif yang keluar, ada yang negatif yang keluar. Nah, yang negatif di saat keluar itu yang memfilter tuh otak. Cuman kalau otaknya juga database-nya negatif semua, itu malah memperburuk. Yang tadinya ibaratnya energi negatifnya cuma segini, tapi di saat dia terpikirkan lewat otak yang sudah punya kebiasaan buruk, Yep. ya kan? Kayak di otomatis energi negatifnya jadi lebih gede kan maksudnya. Outputnya pun jadi negatif, Nah, kelakuannya pun ngerti jadi kan? jauh lebih negatif gitu ya. Makanya kita harus berpikir secara positif. Jadi makanya kita harus lebih baik tentang pemikiran atau apapun, kita harus melatih pikiran kita untuk jadi positif di situ. Nah, itu berapa lama Kak kita restart data-data di otak itu kan? Pola pikir itu ya. Itu sebenarnya harus butuh waktu 40 harian. Jadi kita harus terbiasa berpikir positif selama 40 hari. Restart sendiri biasanya. Oh gitu ya. Berarti ada habit untuk kita restart ulang Iya, ada pikiran-pikiran kita ya, itu. itu ada tata cara itu juga baru gue temuin secara prosedurnya gitu kan. 40 hari. Cuman nggak semua klien yang gue tamu itu tuh ada spek masing-masing, ada spek yang dikasih tahu dong langsung ngerti. Kadang harus diajarin dulu detail. Harus dituntun. Ada yang harus diterapi. Ada poinnya kayak gitu tuh. Nggak semua ada kayak terapinya maksudnya berapa kali konsul misalnya. Ada kayak gitu. Apa standarnya kakak bisa ngasih, ini di luar konteks Kamala ya, apa standarnya kakak bisa langsung ngekat proses-proses di awal itu gitu, kakak langsung, oh ini harus terapi nih gitu, oh atau ini harus ini nih. Ya, kita kan bisa ngelihat dari energi kan nggak bisa bohong. Gimana yang kakak lihat? Kalau tingkah laku orang, misalkan lo ngomong soal lo jujur sama gue, misalkan si klien soal lo ngomong jujur sama gue, Aku jujur sih emang. Misal terus misalkan ya, tapi kan gue lihat tingkah laku.
selama dia ngobrol sama gue tuh tingkah lakunya seperti apa. Tapi tingkah lakunya bisa dimanipulasi gitu. Lo udah ngomong depan gue bisa A, tapi di belakang gue bisa B secara tingkah laku kan. Tapi kalau hati itu nggak bisa karena kedetek di energi. Jadi ibaratnya gini, teori pengetahuan yang lo pikirin itu bisa lo manipulasi. Cuman energi negatif itu akan sama seperti itu, nggak akan berubah. Misalkan gini, analogi gua jahatin si Yanto misalkan. Gue jahatin Yanto karena Yanto nggak ngasih gua barangnya dia, gue minjem, terus gue jahatin dia. Nah, tapi gue mau memberikan pembelaan, berarti kan gue mau manipulasi teori pengetahuan gue bahwa gue tetap benar Karena jahatin dia karena dia nggak kasih barang, gue minjem dia nggak kasih, gue jahatin aja dia, ngerti? Itu kan pikiran kita, memvalidasi ya pikiran pengetahuan kita bisa kita manipulasi. Cuman yang kalian harus tahu, energinya tetap di angka yang sama. Salah ya tetap salah, walaupun lo mau manipulasi juga tetap salah di situ. Beda lagi dengan niatnya itu beda lagi nanti kasusnya. Berarti kayak banyak pembunuh-pembunuh yang memvalidasi kelakuannya karena wah ini karena dia selingkuh nih misalnya. Ada juga karena ini nih makanya dia berhak untuk melakukan kekerasan saya atau pembunuhan. Nah, itu berarti yang Kakak maksud ya? Ya. Kalau untuk yang Itu kalau beda case lagi. kita ngomong nggak gini, maksud gue kalau lo ngebahas secara energinya tetap energi tetap sama. Cuman kalau kita ngomong kondisi kayak gue cuma menegaskan bahwa segimanapun memanipulasi pikiran jahat lo sehingga seolah jadi positif itu tetap akan jadi negatif. Negatifnya itu energi tetap outputnya keluarnya sama energinya. Iya, setuju. Walaupun lo bilang lo bener gitu. Iya, walaupun ada validasi lah. Contoh kayak gue tadi kan, gue jahatin teman gue si Yanto gara-gara si Yanto nggak minjemin barang yang gue mau. Padahal gue minjem, tapi gue akhirnya gue jahatin dia dengan cara gue jorokin dia misalkan. Dan ya tetap walaupun gue bilang dia juga jahat, tapi gue yang jahat. Iya. Ngerti kan? Iya. Poinnya di situ. Jadi kalau misalnya di sesi psikologi atau terapi gitu, itu kan dilakukan 3 sampai 4 kali bahkan atau bisa lebih untuk tahu nih langkah selanjutnya harus apa gitu. Berarti Kakak bisa nge-cut itu semua dong dan langsung ngasih tindakan. Biasanya gue tuh selalu memilih klien, ada yang udah nggak ada obat. Oke. Ya, jujur. Ada yang udah gak ada obat. Kayak gini, egonya terbentuk cuman mikirin, cuman mendengarkan dirinya sendiri. Nah itu udah gak ada obat tuh. Kayak Didi itu gak ada obat. Nah, Tapi kan bisa aja orang bertobat kan, atau orang mau berubah gitu. tetap bisa. Tapi kan balik lagi nih orang speknya bisa terselamatkan apa enggak? Ada beberapa kali momen tuh gue pas gue ngecek tiba-tiba kayak ada ucapan, ada kalimat intuisi dari universe tuh kayak jangan ganggu ini karma. Oke. Nah itu gue langsung lepas tangan tuh biasanya kayak gitu tuh. Berarti ini orang dari fase penghakiman, gue nggak boleh ganggu. Oh gitu ya? Ada yang kayak gitu. Nah kalau gue ganggu ya gue yang kena, gue ikut serta di karmanya dia atau energi negatifnya dia. Sama aja kayak gue lagi mensabotase keinginan Tuhan lah itu. Oke. Tapi kan sebelumnya emang kejadian seperti apa yang kakak dapat intuisi itu karma Kak? Lebih ke ini, lebih ke biasa tuh lebih ke kayak makan uang haram. Kebanyakan ya makan uang haram. Itu dampaknya lumayan yang sulit. Entah misalkan lo ngejual tanah orang tua lo tanpa izin gitu. Atau saudara lo. Nah itu kan jatuhnya uang haram. Nah itu dihitung biasanya. Gitu. Misalkan gue jual tanah negara, bisa. Gak bisa lah. Contoh, intinya lo makan uang ya bukan milik lo. Di situ. Berarti tuh ada penghakimannya juga. Berarti kayak orang-orang bilang mana nih nggak ada penghakiman untuk orang yang jahat dan makan uang haram gitu. Karena buat gue gimana ya, makan uang haram itu lo kena double. Jadi Maksudnya? jangan pernah berpikir di saat lo makan uang haram ya. Kalau gue lihat, gue kan buat gue tuh dosa tuh adalah energi kalau buat gue, energi negatif kan. Di saat gue makan uang yang bukan hak gue, misalnya gue makan uang lo gitu, itu gue kena triple dosa. Satu, niat gue dihitung, terus
Itu satu. Kedua, proses waktu gue makan dihitung. Ketiga, sakit hati lo berjalur terus itu dihitung. Ngerti nggak? Gitu ya. Double, triple. Jadi makan makanan tuh bahaya banget. Kalau makan uang negara gimana, Kak? Nah, Lagi gitu ya? kalau depan kamera sih gue bilang dosa. Wah. Kok jadi ini ya? Jadi melebarnya nih pada protes lagi. Jadi otak tuh sebenarnya digunakan atau diciptakan untuk filter semua pikiran-pikiran kita. Jadi dia harus difungsikan dengan benar, yaitu dengan memberikan pemikiran-pemikiran yang positif, yang benar segala macam gitu. Makanya ada agama, makanya ada kitab suci, makanya ada pengajaran tentang etika, Iya. makanya ada sekolah. Diajarin kan, otomatis untuk membuat otak lu punya data, ada pembanding di sebuah pemikiran. Kalau pemikiran lu keluar negatif, otomatis otak akan mengecek ulang pemikiran lu benar apa enggak jalurnya. Jadi itu ada sistem dia tuh. I see. Menarik nih Kak. Ini nggak ada di mana-mana. Ini maksudnya gua teliti. Based on experience. Iya. Ya. Nah Kak, ini aku juga penasaran sih, pengen nanya Kak Adam juga ya, karena Kakak mau ngebahas soal tadi. Jadi ada penelitian di luar negeri gitu ya, aku kalau nggak salah aku lupa. Tapi dia mereka itu meneliti bahwa kita tuh semuanya based on gen orang tua kita gitu, termasuk trauma mereka maupun itu kesehatan mental mereka juga. Misalnya kita punya NPD, oh ternyata tuh dari nenek kita atau dari buyut kita gitu. Emang possible ya Kak? Bukan possible, itu fakta. Oh gitu ya? Kalau buat gua, secara supranatural ya, Iya. itu fakta. Kenapa yang Kakak lihat? Karena gua kan ketemu orang tuh udah banyak banget yuk. Bayangin aja gua dari 2011, 2010, 2011 gua sampai lupa. Terus sekarang gua ketemu banyak orang, akhirnya gua bisa membuat sebuah survei ya bahwa yang lo ucapkan secara gen leluhur itu bisa ke bawah sama kita itu benar. Bahkan trauma juga? Iya. Kalau lo menemui anak umur 2 tahun, 3 tahun gitu. Kadang ada anak sama-sama perempuan. Satu anak itu dia nggak gampang nangis. Ada satu lagi gampang nangis. Apa-apa nangis. Coba, dia punya data dari mana? Kok harusnya nggak sama? Kan padahal nggak dia apa-apain. Kadang-kadang dicembetutin dikit nangis. Di situ. Lihat kekerasan dikit nangis kadang-kadang. Aneh kayak gitu. Jadi yang itu gen itu memang ke bawah. Cuman 35%. 35%. Tinggal improvisasi. Enggak sih gede, lumayan gede sih, 35 sampai 40 lah. Gitu. Tergantung di kesadaran mutlak lo. Kalau lo punya kesadaran mutlak, biasanya itu bisa meminimalisir pemikiran gen itu. Misalkan sebesar yang tadinya 40 jadi 20. Jadi kecil. Cuman kalau kesadaran mutlak lo kecil, otomatis bawaan gen lo gede. Kayak gitu aja yang poinnya. Berarti maksud Kakak dengan kesadaran kita bisa memutus trauma itu juga Kak, atau hal negatif tersebut? Iya gitu. Wah asik banget, seru banget nih. Tapi kalau kepanjangan nanti dimarahin netizen. Jadi kita back to Kamala Harris lagi ya Kak. Nah Kak, penasaran sama hubungan dia sama Joe Biden gitu. Apakah hubungannya merenggang? Kalau kita lihat kan dia menggantikan posisi nih Joe Biden nih. Enggak dong. Emang ini by instruksi kok. Semua pergerakannya by instruksi, bukan pribadi. Jadi nggak kayak gimana mau nolak. Semua by instruksi. Jadi di saat atasan udah bilang A ya lo A. Semua pergerakan itu by instruksi atasan. Si elit-elit ini. Berarti memang sudah disiapkan si Kamala Harris ini untuk menggantikan Joe Biden. Tentu sudah. Kan udah gue bilang udah nggak layak emang Joe Biden. Apakah ini sesuai dengan prediksi dari The Simpsons? Jadi waktu itu ada yang episode Back to the Future di tahun 2000 nih Kak. Udah lama banget. Jadi kayak menampilkan satu karakter di The Simpsons namanya Lisa gitu. Nah dia tuh menjadi presiden pertama di Amerika yang perempuan gitu. Dan
secara fisik misalnya kayak bajunya dan kalung-kalungnya itu persis banget saya kayak Kamala Harris. Jadi menurut Kakak memang sudah dipersiapkan semuanya dari awal? Kan memang sistem dari global itu per berapa tahun tuh kan dipikirin, entah 10, entah gua jujur hitungannya tuh agak membingungkan ya. Tapi memang dia udah nyiapin memprediksi jauh dari yang umumnya orang rencanakan. Misalkan kalau kita kan tahun depan harus seperti apa nih, iya nggak sih? Iya. Nah kalau dia bisa 5 bisa 10 tahun ke depan, mungkin bisa 15 tahun atau 20 tahun kemudian. Jadi ada perencanaan-perencanaan gitu. Terus ada plan A, plan B, plan C juga ada. Nah, kan dari segi pakaian yang di The Simpsons itulah, ada fotonya yang dibandingin gitulah sama persis baju biru. Dan ada juga dia pakai kalung dan anting mutiara kayak gini. Jadi memang si Kamala Harris emang sengaja untuk pakai pakaian yang sama atau gimana, Kak? Buat gue di Simpson tuh memang adalah apa ya, contekan perencanaan yang lo nggak bisa mensampingkan Hmm, di situ. Cuman kalau buat gue pribadi, ya kalau lo tanya bisa maju atau enggak kak, ya nggak sih? bisa menang apa enggak? Ya, tentu kalau buat gue dari hitungan spek, ya gue kan nggak mau melihat masa depan gitu kan. Kalau hitungan spek, ya harusnya dia maju, Maju tuh maksudnya menang. menang. Gitu dia menang karena kapasitasnya dia Hmm. di situ. Oh, sesuai dong, Kak, sama hasil survei yang sekarang di Amerika. Dia menang sih di Dia atas itu 50%. banyak banget didukung. Semua orang di Amerika itu waktu gue kerja di media sana tuh kayak banyak yang ngomongin dia gitu. Hmm. Kan katanya memang dia dicintai sama semua ya. Ya, itu gua akuin. Kan pas gue mau liput sana sini juga, Duh. lu pilih Trump Kamala, gue bilang gitu kan. Kamala dong kata dia gitu. Artis-artis juga bilang kayak gitu. Banyak yang pilih Kamala kayak gitu. Itu yang gue tahu. Orang yang pilih Trump itu adalah orang-orang orang-orang masyarakat kiri sih. Kiri yang menginginkan sebuah ekstrim Ya. pergerakan gitu kan. Yang benar-benar kayak udah perang aja segala macam. Nah, itu milih Trump. Pergerakan-pergerakan yang ekstrim. Dan kebanyakan yang memilih Trump tuh usia di atas 45, 35 ke atas lah. Anak muda sih pilih Kamala biasanya. Ya. Di situ waktu gue liput di media gitu kan. Oh, Jadi gue punya data surveinya. Itu jadi gue Jadi bisa ngaku jadi siapa aja ya bisa kerja. siapa aja gitu. Nah, misal liputan dan analisa Anda benar nih. Kamala tuh kalau misalnya memimpin Amerika akan jadi seperti apa? Kalau gue boleh jujur ya, Kamala nggak cocok jadi pemimpin. Kalau buat gue, karena banyak hitungan dia nggak fleksibel, terlalu tegas tapi nggak fleksibel. Ini banyak celah yang bisa diserang atau menjatuhkan dia sendiri atau keputusan yang berbahaya dengan kekakuannya dia. Itu kenapa gua nggak setuju dia. Maksudnya kurang berharap dia menjadi pemimpin gitu. Oke. Dia tuh lebih cocok jadi penasehat. Penasehat, tim inti dia cocok tuh. Cuman kalau dia jadi pemimpin, pasti akan banyak yang nggak suka sama dia. Di situ karena dia terlalu otoriter. Pokoknya kalau gue bilang ini dan semua omongan input dari rekannya dia biasa nggak mau dengerin gitu di situ. Plus minus berdasarkan kondisi, tapi kan secara kepemimpinan sebuah negara kan harus fleksibel kalau buat kepribadi ya. Iya, apalagi di Amerika beragam orang-orangnya kan. Fleksibel dan harus pakai hati. Nah, di ke depan itu Kamala tuh kalau buat gue pribadi ya nggak terlalu pakai hati sih kalau buat gue. Dia tuh cuman ngajak cuman nggak pakai hati. Di situ nggak akan hubungan antara masyarakat sama Kamala tuh secara mungkin on front oke, tapi belakang layar buat gue tuh kurang. Yang sesungguhnya Dia nggak belusukan kayak presiden kita. Ngerti. Gitu ya. Kurang. Berarti dia memang jago pidato aja nih menurut Kakak? Enggak, di lapangan dia bagus. Cuman gue nggak suka kekakuan dia yang membahayakan. Orang kaku tuh bahaya banget.
bahaya banget. Bahaya Bahaya untuk apa? Untuk dirinya untuk sendiri. dirinya sendiri, untuk semua keputusan dan untuk semua circle-nya dia. Karena keadaan dalam politik itu bisa berubah. Hari ini lu bisa jadi musuh, lu bisa jadi teman. Nah, kalau lu misalkan kita kaku, dia musuh, tetap musuh, tapi kita butuh bantuannya dia karena musuh kita sama misalkan gitu. Hmm. Mau nggak mau di situ. Nah, kalau dia tuh terlalu kaku, cuman kakunya pun solusinya buat gue dia bukan orang yang cerdas dalam bergerak. Dia pintar, cuman nggak cerdas buat gue. Gimana bedanya kalau yang kakak lihat dari dia? Kalau lagi ngobrol tuh, kalau lagi ngobrol tuh dia tuh terlalu kaku. Dia nggak melihat dari perspektif yang lebih meluas. Dia tuh perspektif sudut pandang yang terlalu kaku. Nah, kalau gue kan melihat dari perspektif yang luas, akan ada masalah ini. Jadi setiap keputusan dia memang keputusan dia benar, cuman outputnya ternyata efek sampingnya itu bakal banyak. Nah, dia nggak mikirin itu kadang-kadang. Di situ dia nggak mengerti secara akan terjadi apanya tuh dia kurang. Ngerti kan? Kurang. Statement-statement dia itu dia akan kurang di situ. Karena ya contoh dia belum jadi presiden aja sudah membuat statement yang bela salah satu negara yang di-hate banyak orang, ngerti kan maksud gua? Iya, dia membela Ngerti kan? Israel kan. Nah, kalau dalam politik yang baru, lu harusnya jangan berstatement apapun yang membuat suara lu berkurang. Ngerti nggak maksud gua? Ngerti. Tapi di Amerika semuanya harus membela Israel kan? Ya, Pemimpinnya diharapkan tapi seperti kan itu. harusnya lu jangan bahas dulu. Oke. Atau kan memberikan sebuah kata-kata yang lebih di tengah-tengah. Cari aman. Ngerti nggak sih? Karena setiap statement lu akan mengurangi suara. Nah, dengan kondisi kayak gini kan, warga Amerika kan juga banyak agamanya, Iya, masing-masing banyak agama juga. banyak. Otomatis di saat lu berstatement kayak gitu, suara lu berkurang nggak? Berkurang. Nah itu waktu udah gua kasih tahu sebagai tim suksesnya dia, cuman nggak dengerin. Karena kan dia Karena gua nggak kelihatan. dia nggak denger juga kan. Iya, itu masalahnya. Oke. Tapi kalau kakak lihat dia tuh orangnya memang nasionalis apa enggak sih sebenarnya? Oh, dia nasionalis, sangat, sangat. Dia Berarti harusnya didominasi banget dengan pekerjaan dan nasionalis itu sendiri. oke. Karena dia bukan orang yang berpegang pada Tuhan, berarti dia lebih ke negara. Dia cinta Amerika. Nah kak, kalau kakak bilang dia nasionalis, tapi dia juga tegas dan dia yakin sama apa yang dia lakuin, itu kan positif juga nih. Sebenarnya positif, tapi akan lebih baiknya tegas yang fleksibel. Ngerti nggak maksud gue? Karena nggak setiap kondisi itu sesuai dengan yang lo pikirin. Kalau lo nggak menghitung berdasarkan outputnya di situ. Kalau gue jadi pada akhirnya ya buat gue, Kamala adalah orang yang nggak berhati-hati di Oke. situ. Dia gaspol tapi dia nggak siaga Di situ. gitu. Orang kayak gini paling berat itu adalah musuh di dalam kandang. Benar tuh. Ngerti kan? Orang kayak gini biasanya bisa habisnya bukan dari lawan dari luar, dari dalam. Di Setuju situ. sih soal itu. Mungkin kakak harus jadi wakilnya biar Ada yang ngajuin gua, tapi gua tolak. gitu ya? Iya, kan gua ngurus SG ya. Bisa banget ya. Kalau yang kakak lihat udah banyak yang mau jatuhin dia emang kak? So far sih dukungan lebih baik ke dia. Sementara waktu ini ya, kalau gue lihat dari perkembangan survei yang terbaru, gitu kan. Secara gue kerja dulu dia di sana gitu kan, memang lebih banyak Kamala yang punya suara gitu. Oh, berarti waktu kakak jadi secret agent di sana, gimana sih hubungannya Kamala ini sama Trump? Atau pandangan dia terhadap Trump itu kayak gimana sih? Kalau waktu gue jadi juri ya, waktu dia debat itu ya, gue kan sempat nonton sekilas gitu waktu dia debat, gue lihat hubungan antara Kamala sama Harris nggak cocok, ada bersitegang lah, gitu, bersitegang politik lah gitu ngomong, bukan secara pribadi punya gue nggak suka secara pribadi, bukan, memang secara eksistensi oposisi ya mereka membenci secara oposisi aja Ngerti. di situ. Karena dan Trump tahu Kamala tuh
agak sulit buat dikalahkan. Oh, seorang Trump dia menganggap Iya, Kamala tuh big lu deal. harus tahu Ah, Kamala tuh nggak bisa dijatuhin dengan cara licik. Dia nggak bisa dijatuhin kalau lu nggak licik. Kalau dari oke. segi manapun, Kamala pasti menang lawan Trump. Jadi Kamala tuh kalau mau dijatuhin dengan cara licik, Harus black campaign. public campaign, sulit kalau enggak. Karena dari posisi yang gue lihat dari sebagai aspek gitu kan, ini orang menang suara, pemikiran, keputusan, kebijakan, Citra masyarakat. citra masyarakat masih positif. Kalau Trump kan udah Ya. error semua, udah rusak lah di situ. Survei juga mengatakan demikian. Aja. Masyarakat. Jika Bapak menjadi Trump. Tunggu gue nih 30 sih sebenarnya. Hah? Jika keadaan jadi Trump, apa black campaign yang akan kakak lakuin untuk ngejatuhin Kamala? Kan dia nggak bisa dijatuhin secara apa ya, fair play, nggak bisa nih. Gimana? Kalau buat gue sih, gue akan nyerang si Kamala dengan kebijakan yang tegasnya dia, yang tidak berperi kemanusiaan sih. Dari situ, gue akan giring dia di situ. Kasus yang dianggap dia hukuman mati kemarin itu, Jadi kakak mau bawa gitu? kalau Trump pinter dan tim suksesnya pinter, gue kan timnya Kamala nih ya kebetulan. Tapi gue bocorin rahasia. Jadi anak Bocorin gimana? rahasia. Ini gue sebenarnya tim yang mana ya? Enggak ya? Gue hilang identitas nih sebenarnya di sini nih. Jadi kalau gue lihat, kalau Trump sama timnya sabar, dia harus men-track kebijakan-kebijakan Kamala dari dulu sampai sekarang. Oh, yang Nah, kontroversial yang kontroversial itu diambilin terus jadiin gorengan, digoreng dah tuh di atas panggung. Itu udah selesai. Terus kalau misalnya Trump ngikutin kakak ini, Mhm. Kamala tuh reaksinya bakal kayak gimana sih tipikalnya kak? Apakah dia akan bisa menjaga sikap atau gimana? Oh, belum tentu. Belum tentu. Soalnya belum ada nilai yang keluar dari mulutnya dia ke gua soalnya. Belum tahu nih, berarti kakak belum pernah. Belum pernah. Gimana? Jika gitu, Jika si Trump dengerin kakak, terus digoreng lah di depan debat gitu, misalnya depan Kamala. Nah, Kamala ini tipikalnya akan bereaksi. nah, lebih ke dia akan memberikan reaksi. Kamala itu kalau orang yang reaksi. Kalau dia diem, itu pasti ada yang nenangin dan memaksa dia untuk diem. Oh, Ngerti? Dasar atau basicnya Kamala itu tuh orangnya reaksi. meledak-ledak. Ya, jadi kalau di satu berstatement ini nggak sesuai dengan pikiran dia akan membawa itu di pidatonya dia. Ngerti. Gitu, misalkan. Oke. Ini lawan yang lumayan sengit sih. Eh, Persaingan politik yang sengit lah kalau buat gue ya. Walaupun gue nggak pernah nonton mereka sih. Pas lagi konten doang sebenarnya. Iya sih. Tiba-tiba, yuk kita ngebahas Kamala Harris, ya udah. Gue nonton debat, gue perhatiin cara dia, body language-nya dia, cara dia bicara kayak dapat datanya Enak ya jadi kakak ya. Enak jadi kakak ya, langsung tahu gitu ya. Apa namanya, contekannya gitu ya. langsung ke tanda-tandanya. Gue nggak catat sama sekali. Iya, ini gak ada catatan guys. Ya lu bayangin aja, gue jadi HRD. Iya sih. Gue sebenarnya Kayak cocok deh itu. enggak, emang gue kerja sebenarnya Oh gitu di ya. beberapa perusahaan, cuman freelance HRD. Jadi kalau serius, ini serius. Semoga HRD di sini gak ada yang nonton ya. Ini semakin susah kayaknya. Ini serius. Jadi Gimana? kayak keluar masuk karyawan tuh gue tahu. Gitu. Gimana bocoran ini sedikit tentang HRD versi Kak Adam? Kalau versi gue biasanya gue akan ngasih tahu yang penting-penting aja kan. Penting kayak sifatnya kayak apa, terus sistem dia bekerja di mana, terus dia bidang kerjanya di mana. Kadang-kadang banyak orang yang orang tuh salah. Ibaratnya dia bagian lapangan ditaruh di kantor. Nanti walaupun ijazahnya orang kantor, padahal dia orang lapangan, ngerti nggak? Ngerti. Nah, terus ada orang yang sebagai ada yang orangnya itu cerdas, tapi cerdas berpikir yang tetep disuruh bagian keuangan, ngerti nggak maksud gue? Yang detail itu nggak bisa, Gak bisa ya. nggak bisa di situ. Cuman memang ujung kalau gue yang ngecek emang lama pada akhirnya lo dapat karyawan, gak enaknya di situ. Ada plus ada minus. Iya. Plusnya lo tahu detail, minusnya agak lama karena lo harus ngasih gue data. Di situ. Minusnya adalah untuk memenuhi kriteria tersebut sebenarnya gak gampang. Nggak gampang di situ. Cuman kalau emang gue bilang bagus
Di situ. Tapi kan bagus itu adalah 1 banding 1000 kan. Karena penting ya, pemilihan karyawan itu penting Benar. di situ. Karena kan berapa perusahaan di yang gue tangani itu mereka pada mau ekspansi bisnis. Jadi kayak lebih melebar kan. Nah, dia harus didukung sama orang-orang yang benar gitu loh. Kalau dia didukung sama orang-orang yang numpang cari makan doang, nggak membantu, ya bahaya Iya, yang ada rugi di ya. situ. Ditambah lagi, oke membantu, ternyata karyawan lo terlalu pintar, ujungnya licik, itu juga ada di situ. Misalkan ada terdata di gua nih, dia punya karyawan, ada orang itu gue pasti gue suruh kick. Memang kelihatan jahat, cuman ini bekerja. Atau mungkin paling enggak kalau dia gue bilang ini masih manusiawi, ya gue bilang pindahin, jangan di situ, atau jangan kasih akses untuk sesuatu yang membahayakan dia mendapatkan informasi penting dari perusahaan itu sendiri. Walaupun kadang-kadang deket antara satu sama orang yang deket, cuma gue bilang bahaya di situ. Tugas gue kan akan memberikan sinyal-sinyal yang membahayakan perusahaan itu sendiri gitu. Itu doang yang gue ketahui. Iya sih, ngerti sih. Tapi ya gue hilang identitas. Iya sih, Anda sebagai apa sebenarnya? Oh, jadi itu alasan SGN gak dapet tim baru karena ini ya, cara kamu Susah ya. interview orang ya? Ya di situ. Nanti konten selanjutnya adalah tips menjadi karyawan yang baik. Lanjut. Nah, apa sih bagaimana hubungan Kamala ini dengan Obama? Kalau gue rasa hubungan mereka tuh baik banget, kayak sahabat yang kakak. Kalau gue lihat sahabat yang kakak adik banget. Gimana kayak Obama tuh selalu memberikan suges-suges positif ke Kamala. Sedangkan Kamala tuh kayak mendengarkan banget, antusias. Karena Obama tuh memang kalau jadi gini ya, Kamala tuh mendengarkan Obama karena Obama tuh di saat dia ngomong, dia mengerti Kamala tuh kayak apa. Jadi Obama tuh nggak pernah ngegurui sih Kamala, nggak pernah, cuman memberikan kayak gini loh, kayak cuman memberikan informasi, tidak menggurui sama sekali. Itu yang Kamala suka dari Obama gitu. Waktu gue di samping mereka jadi asisten kan saat itu kan. Gitu ya. Ikut juga berarti ya sebagai Oh iya, jelas kan sampingan. Selain di asisten, saya sampingan juga di sana gitu. Tapi memang cewek-cewek, wanita-wanita seperti Kamala tuh memang harus digituin untuk diberikan nasihatnya ya. Diberikan informasi, bukan sebuah nasihat yang memaksakan gitu loh. Jadi Obama bisa, kehebatan Obama atau kelebihan Obama yang buat gue tuh, dia bisa mengerti lawan bicaranya dia. Dia situ. Kalau dia ngerasa bahwa bicaranya ego tinggi, dia akan lebih santuy. Obama kayak gitu. Tapi di saat dia menghadapi orang yang seperti Kamala, dia akan tahu seperti apa. Dia tahu lawan jenis seperti apa, cara menghadapinya di situ. Itu kok bisa Obama. dia punya six sense ya? Oh, bisa? Intinya Obama tuh cowok peka lah, asik. Berarti dia emotional intelligence-nya bagus. Bagus di situ. Dia peka banget. Cari cowok peka. Emang ada cowok? Ada. Jadi hubungan mereka hubungan hati, bukan cinta ya. Hubungan hati antara pribadi yang sefrekuensi, yang saling melengkapi, atau pada akhirnya ya saling mensupport. Di situ. Pokoknya kalau ada berita miring ke Obama, dia pasti speak up secara circle atau apa ya. Benar. Iya, dia suka speak up dan suka bantuin Obama sih untuk campaign jam dulu. Iya, dan itu memang dari nurani si kedekatan antara Kamala sama Obama gitu. Makanya gue kadang-kadang suruh ngetik apa tentang apa gitu loh, untuk bantuin Obama, disuruh Kamala gitu. Iya, tukang ngetik banyak ya job desk-nya ya. Berarti si Obama sendiri saat ini sangat-sangat mendukung Kamala untuk menjadi the next president of America gitu ya. Iya, di situ. Jadi dia sangat mendukung. Sulit ya gue jelasin dua orang ini ya, terlalu sefrekuensi banget, kayak ya ini the real sahabat sih. Kalau kita ngomong the real sahabat ya ini. Ya saling mengisi kekosongan satu sama lain. Sayang mereka nggak jodohnya nggak? Hah? Tapi ada yang bilang jodoh si istrinya Obama, ya gosip deh. Konspirasi deh. Apaan? Ada yang bilang konspirasinya agak absurd banget sih, konyol. Istrinya Obama tuh laki-laki emang ya kak? Belum tahu tuh sejak kapan.
Pajak apa? Kebanyakan ngomongin konspirasi sih. Gue kalau itu gue belum tahu. Iya, iya. Ya intinya gini, Obama tuh jiwa keabang-abangan dan kebapak-bapakan gitu aja. Jadi kayak perhatian lah ke Kamala. Kamala digituin ya egonya turun. Jadi kalau kalian punya pasangan wanita seperti Kamala, maka lebih lembut aja, biar egonya turun. Benar. Lebih lembut aja, terus pura-pura ngalah aja, Pura-pura iyain ngalah aja. aja gitu. Depan iya bos, gitu. Iyain Iya aja. iya iya aja di situ. Sudah nanti. Pengalaman ya kayaknya. Oh tentu. Kalau misalnya ya Kak, kalau misalnya si Kamala ini menang, bagaimana kebijakan dia terhadap perang di Israel Palestina? Bukan ya konflik di sana lah. Dia tetap akan membantu sih, membantu secara kebijakan yang peralatan perang itu masih akan tetap ada sih. Ini secara ini kita ngomongin prediksi ya, Iya. prediksi politik, pergerakan politik. Jadi kalau gue rasa bantuan itu tetap akan ada. Feeling gue sih ke depan itu lebih yang akan difokusin sama dia itu cuma dua sih, ekonomi sama militer sih. Ekonomi dan militer. Iya. Oke. Itu yang bakal dimajuin sama dia yang menjadi fokus. Kenapa dua hal itu Kakak lihat? Karena gue baca di Berita ya? Oke, baca di berita, baca di apa tugas-tugas diary, tugas-tugasnya dia, jadi kayak schedule tugasnya dia. Kakak bisa ngeliat memori itu? Canda. Gak, tapi secara gue kan dapat berdasarkan memorinya dia kan, tapi ya gue bawa ke cerita aja biar seru gitu kan gak sih. Jadi ya itu yang dia akan fokusin dua itu sih. Militer, kebijakan militer dan ke ekonomi atau keuangan itu sendiri, karena dia kan melawan pesaingnya dia kan di Cina itu gitu. Kalau nggak tuh ya amburadul semuanya gitu. Kalau yang Kakak lihat yang kalau ekonomi dari segi apanya Kak? Apakah teknologinya Kak atau Ekonomi Heeh. Dan lebih ke ini sih, banyak kalau gua tangkep dari otaknya dia secara pasar, tapi gua nggak ngerti apa. Jadi pasar banyak pasar, secara pasar di bisnis itu dikuasai sama Cina. Benar. Di situ yang gua tangkap dari pikiran dia itu. Nah itu pelan-pelan mau dilengsarkan dengan banyak metode yang mereka punya gitu. Tapi memang tetap mereka lebih pengen mengalahkan itu dari segi teknologi. Di situ itu ada persaingan lah nanti. Itu yang gue Oke. tangkap gitu. Terus rencananya dia pun kalau dia menang dia bakal kayak gimana sih, berkunjung ya ke beberapa negara, dan dia berharap lebih kayak ada ikatan antara negara tersebut sama Amerika, itu dia mau perkuat. Dia pengen nunjukin bahwa presiden kali ini gue bersahabat sama kalian gitu. Dia pengen menunjukkan sikap persahabatan dengan banyak negara sih di situ. Tapi kan banyak negara juga udah lumayan head banget sama Amerika, itu agak sulit sebenarnya. Itu agak sulit. Karena balik lagi gue bilang, karena kesalahan dia ini mempersulit dia nanti dengan statement dia yang di awal tadi. Ngerti kan gue? Ngerti. Ini yang buat gue nggak bijak. Di saat lu punya keputusan yang itu berbahaya, better lu gerak bawah tanah aja. Gitu. Transparannya seolah lu membela, cuman ya lo ngerti lah maksud gue gitu. Main cantik Main aja. cantik aja. Dia nggak main cantik. Berarti karena si Kamala Harrisnya terlalu belak-belakan, terlalu vokal gitu ya. Dia tuh nggak sigap, nggak siaga lah gitu. Yang Kakak bilang dia nggak hati-hati itu ya kayak. Nah kalau misalnya dia memang pingin menjaga hubungan baik dengan negara lain gitu, termasuk Indonesia nggak sih Kak? Oh tentu termasuk Indonesia tentu. Cuman karena kenapa kan banyak bisnis aja yang ada di sini. Terutama kan Freeport ya, itu juga harus dilindungi sama dia. Jadi kayak ya itu pasti sih Oke. di situ. Dan dia, gue nggak tahu ya, di Konoha ini kan gampang ya, asal ada ya ada juga yang bisa diikuti gitu. Ya paham lah ya. Iya. Karena bukan di membership nggak berani Iya. nanggepin sih. Iya. Tapi kalau misalnya dengan presiden di Konoha selanjutnya, bakal bisa possible untuk menjaga hubungan baik Konoha dan Amerika. Pemerintahan nanti ke depan itu kan bakal banyak banget perbedaan sudut pandang. Kita akan menemui antara atasan, bawahan, samping kanan samping kiri akan berbeda pendapat.
Nah ini adalah jalur di mana Amerika masih bisa menyusup di situ, walaupun pemimpin lu nggak suka sama kita. Jadi yang lain masih bisa suka, ngerti nggak sih? Jadi Kakak melihat potensi ke depannya pemerintahan di Konoha ini bakal banyak Berbeda suara, beda pendapat. dan mereka kekeh sama pendapat tersebut. Dan nggak ngikutin atasan. Kok bisa? Ya ngerasa paling satu sama lain mungkin paling pintar, paling pengalaman, paling bener ya kayak gitu. Ya, jujur ini akan jadi pemerintahan yang berat sih, Wah, challenge banget ya. pemerintahan berat. Berarti sejalan sama konten Konoha sebelumnya ya Kak ya, yang Kakak bilang ya. Berarti dari Amerika sendiri bakal banyak bermain juga di Konoha. Berpotensi seperti itu ya Kak ya. Kalau misalnya Kamala Harris ini Kak ya, melihat speknya dia, apakah dia akan memulai Perang Dunia Ketiga? Bukan memulai sih ya, berkontribusi lah. Ada kontribusi nggak sih? Tergantung nanti Cina benar-benar menguasai banyak hal yang pada akhirnya kayak membahayakan posisi Amerika sih pasti. Ini kan masih konteksnya kayak masih 50-50 ya. Jadi kalau udah membahayakan banget pasti Kamala bertindak untuk. Berarti ini yang Kakak bilang tadi, bahwa dia juga concern ke militer. Terakhir Kak, apakah Kamala Harris ini punya peran di akhir zaman? Gue belum melihat sejauh itu ya, belum bisa melihat sejauh itu. Karena gue sibuk sama dia tuh kerja terus. Ya, sehari ngobrol kerjaan gitu. Terus dia marah-marah sama gue. Gitu. Kan Kakak Salahnya. Kakak paling sabar kan dimarahin. Senang kan dimarahin kan? Nah, untuk menutup konten nih Kak, apa nilai-nilai dari Kamala Harris yang bisa kita ambil nih? Gunakan waktu lo untuk untuk berpikir dan bertindak positif di situ. Karena saya nggak akan pernah mengkhianati hasil sih. Itu yang gue tangkap. Idih, Masih. cakep. Ya bener gitu. Karena waktunya habis buat belajar, bekerja, berpikiran positif. Jadi kan something yang bermanfaat gitu kan. Ya. Kalau kita menghabiskan waktu untuk yang nggak penting ya kita nggak akan jadi apa-apa pada akhirnya. Jadi ya yang nggak akan jadi apa-apa, something yang bermanfaat lah. Jadi manfaatkanlah waktu kalian buat belajar, buat bekerja yang baik, lurus-lurus aja, fokus gitu ya. Karena usaha nggak mengkhianati hasil. Gokil. Makasih Kak Adam, kalau kayak gitu. Sama-sama. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Ya, dan kasih kita ide-ide positif buat next konten berikutnya. Oke. Bye. Bye!